dan operasi fungsi. Apakah yang dimaksud dengan nilai fungsi dan bagaimanakah mengoperasikan fungsi? Mengoperasikan fungsi berarti menjumlahkan, mengurangkan, mengalihkan, dan membagikan. Oke, saksikan video ini sampai selesai. Yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini. Yaitu yang pertama adalah tentang nilai fungsi. Nah, nilai fungsi itu apa? Ya, sebelumnya kita tahu, misalkan contoh fungsi adalah fx sama dengan x kuadrat kurang 5. Nah, misalkan ini adalah fungsinya. Fungsi fx sama dengan x kuadrat kurang 5. Lalu apakah yang dimaksud dengan nilai fungsi? Nilai fungsi ialah nilai fx jika diketahui x-nya. Misalkan, tentukanlah F5. Ini artinya adalah X-nya diganti dengan 5. Nah, berapakah nilai dari F5? Nah, sekarang karena X di sini kita ganti dengan 5, maka seluruh X yang ada di ruas kanan kita ganti juga dengan 5. Sehingga X kuadrat kurang 5 menjadi 5 kuadrat dikurang 5. 5 kuadrat itu adalah 25. 25 dikurang 5 sama dengan 20. Oke, artinya ini apa? Artinya adalah ketika X-nya sama dengan 5, maka nilai fungsinya atau F5-nya adalah 20. Kalau ini kita buat dalam koordinat kartesius, maka dia menjadi titik 5,20. Sehingga 20 di sini bisa juga kita artikan sebagai Y. Oleh karena itu, sering juga dituliskan fx itu sama dengan Y. Oke, itu nilai fungsi. Contoh berikutnya, berapakah fa? Misalkan, ya kita tinggal ganti saja. Karena di sini fx lalu x-nya diganti menjadi a, maka x kuadrat kurang 5, x-nya kita ganti dengan a. Jadinya a kuadrat dikurang 5. Oke, berapakah f a ditambah 2? Nah, lihat fungsinya adalah fx. Sekarang x-nya diganti menjadi a tambah 2. Sehingga x kuadrat yang di sini kita ganti juga dengan a tambah 2. Sehingga menjadi a ditambah 2 dikuadratkan, kemudian dikurang 5. Nah, a tambah 2 kuadrat berarti a kuadrat. Lalu 2 dikali 2, 4. 4 dikali a, 4a. Berarti ditambah 4a. Lalu 2 kuadrat. 2 kuadrat adalah 4. Berarti ditambah 4 dikurang 5. Oke, lalu kita sederhanakan menjadi a kuadrat ditambah 4a. 4 dikurang 5 negatif 1. Oke, berarti nilai fungsi ketika X sama dengan A tambah 2 adalah A kuadrat ditambah 4A dikurang 1. Oke, itu yang dimaksud dengan nilai fungsi. Sekarang, bagaimanakah mengoperasikan fungsi? Dalam matematika, kita mengenal secara umum ada 4 jenis operasi matematika. Yang pertama adalah tambah, kemudian kurang, kemudian ada kali, kemudian ada bagi. Nah, inilah 4 operasi. Misalkan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Sekarang, bagaimana kalau kita mengoperasikan 2 buah fungsi? Oke, sekarang kita pilih dulu fungsinya. Misalkan kita tetapkan fungsi fx adalah 5x dikurang 2. Lalu fungsi kita yang satu lagi, fungsi g. Gx sama dengan misalkan x kuadrat dikurang 1. Oke, sekarang kita ingin menjumlahkan. Yang pertama adalah f ditambah g x. Oke, ini artinya fungsi f ditambahkan dengan fungsi g. Oke, di sini kita bisa lihat fx-nya adalah 5x kurang 2. Berarti 5x dikurang 2, kemudian ditambah x kuadrat dikurang 1, x kuadrat dikurang 1. Nah, menjumlahkannya seperti menjumlahkan aljabar biasa saja. Kemudian kita urutkan, yang pangkatnya tertinggi kita letakkan lebih dulu, atau kita tulis lebih dulu. X kuadrat
kemudian di sini ada 5x, berarti ditambah 5x, kemudian dikurang 2, dikurang 1, berarti min 2 kurang 1, hasilnya adalah min 3. Oke, jadi penjumlahan antara fungsi f dan fungsi g adalah x kuadrat ditambah 5x dikurang 3. Gampang ya, seperti menjumlahkan aljabar biasa saja. Sekarang bagaimana dengan kurang? F dikurang gx. Oke, kita lihat f-nya. F-nya adalah 5x dikurang 2, kemudian dikurang x kuadrat dikurang 1. Oke, khusus untuk kurang, ini sebaiknya dikasih kurung ya. Kenapa? Karena kurang di sini kita ingin mengurangkan dengan fungsi g. Fungsi g-nya adalah x kuadrat dikurang 1. Nah, kalau kita tidak kasih kurung, nah nanti bisa terjadi kesalahan ya. Oke, sekarang kita uraikan dulu. 5x dikurang 2, kemudian nah kurang di sini adalah untuk semua fungsi g. Berarti kalau kita uraikan satu persatu, dikurang x kuadrat, kemudian dikurang negatif 1, menjadi ditambah 1. Kemudian kita operasikan, yang pangkatnya paling tinggi kita tulis lebih dulu. Nah, negatif x kuadrat ya, dan negatifnya di sini negatif x kuadrat, kemudian ada 5x, berarti ditambah 5x min 2 ditambah 1, berarti dikurang 1. Oke, berarti hasil pengurangannya adalah negatif x kuadrat ditambah 5x dikurang 1. Sekarang bagaimana kalau kali? Ya, operasi yang ketiga yaitu kali. F dikali gx. Nah, f-nya tadi adalah 5x dikurang 2, kemudian dikali g-nya tadi adalah x kuadrat dikurang 1. Oke, kita kalikan. Ini juga sama seperti mengalikan operasi biasa. 5 kita kalikan dengan x kuadrat terlebih dahulu. Itu dapatnya adalah 5x pangkat 3. 5x pangkat 3. Lalu 5x kita kalikan dengan negatif 1. Berarti dikurang ya. Dikurang 5x. Dikurang 5x. Kemudian negatif 2 kita kalikan dengan x kuadrat. Kita dapatkan negatif 2x kuadrat. Lalu negatif 2 kita kalikan dengan negatif 1, sehingga kita dapatkan tambah 2. Nah, kemudian kita susun, kita rapikan. Yang pangkatnya paling tinggi kita tulis lebih dahulu, kemudian dikurang 2x kuadrat, kemudian dikurang 5x ditambah 2. Nah, inilah hasil dari perkalian fungsi f dan fungsi g. Sekarang kita lihat kalau pembagian. F per g x. Ya, f-nya tadi adalah 5x dikurang 2, lalu g-nya adalah x kuadrat dikurang 1. Oke, kalau memang sudah tidak ada lagi yang bisa kita sederhanakan, biarkan saja dalam bentuk seperti ini. 5x dikurang 2 per x kuadrat dikurang 1. Oke, itu adalah operasi fungsi. Sekarang, bagaimana jika soalnya berbentuk f tambah g 3 sama dengan berapa? Nah, misalkan soalnya begini. Tadi kita sudah cari f tambah gx. Sekarang soalnya f tambah g 3. Fx-nya masih sama dengan yang tadi, 5x kurang 2. Dan gx-nya sama dengan x kuadrat dikurang 1. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, ada dua cara. Cara yang pertama, kita cari terlebih dahulu f tambah gx-nya. Tadi kita sudah dapat f tambah gx-nya adalah x kuadrat tambah 5x dikurang 3. Nah, tinggal substitusi x sama dengan 3. Berarti di sini menjadi f tambah g 3 itu sama dengan x kuadrat. Berarti menjadi 3 kuadrat ditambah 5x di sini ya. Nah, berarti menjadi 5 dikali 3. Kemudian dikurang 3. Oke, 3 kuadrat 9 ditambah 15 dikurang 3. 9 tambah 15 24. 24 dikurang 3 21. Itu adalah cara yang pertama. Sekarang cara yang kedua. Cara yang kedua adalah kita cari dulu masing-masing. Pertama adalah F3.
berarti kita substitusi ke sini. Nah, 5x kurang 2, karena x-nya sudah kita ganti menjadi 3, maka F3-nya menjadi 5 dikali 3 dikurang 2. 5 kali 3, 15, kurang 2 berarti menjadi 13. Kemudian kita cari juga G3-nya. G3. G-nya tadi adalah x kuadrat dikurang 1. Berarti menjadi 3 kuadrat dikurang 1. 3 kuadrat 9 dikurang 1, 8. Nah, kalau sudah dapat masing-masing, maka F ditambah G3-nya berarti F3 ditambah G3. F3-nya adalah 13, kemudian G3-nya adalah 8. 13 ditambah 8 sama dengan 21. Nah, bisa dilihat ya, hasilnya sama. Nah, hasilnya sama-sama 21. Jadi, dari dua langkah ini kita bisa lihat bahwa F tambah GX itu sama juga dengan Fx ditambah GX. Ya, boleh kita jumlahkan dulu F tambah G-nya dalam bentuk X. Setelah dapat, baru kita substitusi dengan 3. Atau boleh juga kita cari dulu masing-masing F3. Lalu setelah dapat hasil masing-masing, baru kita tambahkan. Oh, ini tadi sama dengan ya. 13 tambah 8 sama dengan 21. Nah, demikian. Bagaimana dengan pengurangan? Dengan pengurangan juga begitu. Boleh kita cari dulu hasil pengurangannya, tapi masih dalam bentuk X. Lalu hasil akhirnya baru kita substitusi dengan 3. Atau langsung saja cari F3 dapat 13 dikurang dengan 8. 13 kurang 8. Itulah hasilnya. Perkalian pembagian juga sama gitu ya. Nah, boleh kita cari dulu atau boleh cari masing-masing, lalu kemudian baru dikali atau dibagi. Nah, demikian saja untuk materi kita tentang nilai fungsi dan operasi fungsi. Pada video berikutnya kita akan membahas tentang komposisi fungsi. Jadi silahkan di subscribe agar jika ada video baru kamu mendapatkan pemberitahuan. Jangan lupa di klik tanda loncengnya. Sampai di sini, kemudian silahkan coba latihan yang ada di video ini. Jika ada yang tidak dipahami, silahkan ditanyakan di kolom